Makanya ada pepatah masyhur itu kalau dalam tradisi ulama itu, laula murabbi lama arafna rabbi, walau lal ulama lama arafnal am. Iya, laula murabbi umpama ora ana sing didik aku, lama arafna rabbi. Kita ndak akan ngerti Tuhan ingsun. Ya, jadi misalnya kue urip ning alas, gak ana guru, gak ana apa, rom yo wit iki pahit, wit iki manis. Nah, banyu iku nyegerno kan ngono-ngono tok. Kowe roh pangeran kok ndi saja. Wah, saya belajar filsafat sendiri. Maling rom kidang mbok bedak, roh celeng mbok bedak. Jenenge ra ono siapa-siapa. Mulane laula murabbi lama arafna rabbi. Jadi kita tahu Allah barokah para murabbi, wong sing didik. Kula ingat betul kula didhawuhi Mbah Mun, wong iku ra iso niru pangeran. Mergo pangeran iku la yaqulu wa la yasrabu. Eling-eling. Terus wong iku ora iso niru napa pangeran. Pangeran kan mboten dahar, mboten minum. Sehingga untuk menuju jalannya Allah, iku gelem ra gelem iku anut makhluk. Lane wong keliru muni sithik-sithik langsung anut pangeran. Pangeran iku ora dahar, ora minum. Berarti dari zate pangeran itu tidak mungkin kita tiru. Mergo laisa kamislihi syai'un. Makanya ketika kita berdoa di Fatihah, rungokno tenan. Ketika kita doa di Fatihah seperti ihdinas siratal mustaqim, iku siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mestine normale kan tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu siratoka, jalan engkau ya Allah. Itu tidak seperti itu, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena manusia enggak mungkin niru Allah langsung, mergo Allah itu mboten apa? Mangan mboten minum. Artinya kita ini bisanya niru, ya niru wong ketemu wong, hadis ketemu hadis. Sebab itu sakjane wong toreko ya ana benere ketika mengatakan wong kudu di guru. Cuma tak arani ana benere kok enggak fairnya kan kadang maknane guru itu hanya mursyid. Sebetulnya ngomongnya ndak usah seperti itu ya. Semua orang harus punya sanad. Sanad di toreko disebut mursyid, ning ilmu hadis disebut rawi, ning kepesantrenan disebut napa? Kiai atau guru. Tapi problem sebagian orang itu kan asobia, torikoh. Yang penting itu duwe napa? Mursyid. Lah mahasiswa penting di dosen. Karena apa? Itu tadi rungokno tenan, awas kena salah. Orang itu ndak bisa niru Allah, sing iso ditiru padha-padha manusa. Mulane ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Anut dalane wong sing telah engkau beri nikmat. Ya, yang telah itu siapa? Ya sing wis mati. Iku sing mesti kena dinut sing wis mati. Tapi problem wong mati niku terserah sing nyejarahno. Padha wae iki misale anut Abdul Qadir Jilani utawa anut Imam Ghazali, rawine hok utawa penafsirnya goblok. Ya mau kados kula ngaji sore tak contohno, ana wong soleh alim jagungan mbek wong ayu utawa ketemu wong ayu takok-takokan ning perapatan. Terus mbok simpulno nak ngono jagungan mbek wong ayu iku mulai kan goblok banget. Padahal iso wae wong iki faktor tangga sehingga ngregani utawa kebetulan cawe wedok mau takok bab haid. Gelem ora gelem kan kudu dijawab. Dan kesunatane jawab pancen ning perapatan, nek ning omah rapati sunat. Tak jamin secara fikih. Semakin di depan umum semakin baik karena ketemu perempuan yang tidak mahram baik di depan umum maupun baik dhewean. Baik di depan umum. Tapi kadang-kadang wong sing iso ngaji malah ngono kok ngarepe wong akeh tok dhewean ya malah bahaya tuh bocah kok. Wong ora tau ngaji ku repot. Makanya kiai-kiai itu nak nyemak mbak-mbak itu rata-rata malah di depan umum. Memang bagus di depan umum kalau ketemu orang yang tidak mahram. Mergo pikirane wong ora macam-macam. Pantangannya seperti Dewi Nabi layak luwana rojulun bemrate. Tidak boleh orang persepen. Ya, jadi kan nanti tonggo ayu. Nak pun jagungan ke depan umum. Bener macam-macam. Nak kono gelem loh. Mestinya ora gelem jagungan baca elek. Tapi kadang orang berpikir, ojo ngarepe wong akeh mari ditiru. Lah asal di depan orang banyak itu harame rapati nemen koyok dewi. Tapi kan tetap nak disimpulno itu boleh repot. Tak baleni malih ya. Terus dalane Allah iku kudu niru wong, ora oleh langsung niru Allah mergo Allah iku mukhalafatul lawati niru wong. Mulane wazkur Ismaila wal yasa. Kanjeng Nabi sing kekasih Allah kon niru Nabi Ismail
Nabi Yasa, Nabi Nabodal. Maksudnya niru wong. Misalnya Ismail di prestasi mengorbankan dirinya untuk abahnya, yaitu ngewangi bangun apa Ka'bah dan siap disembelih. Nabi Yasa di prestasi seperti ini, Nabi Dzulkifli punya prestasi seperti ini. Iku dawuh pangeran kena eling aku, iku eling hamba-hambaku sing saleh. Mergo eling Allah langsung tuh tidak bisa karena ada problem apa? Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Nah, saiki wong udah ora iso ngaji, muni langsung anut Kanjeng Nabi. Kowe anut Kanjeng Nabi itu artinya apa? Pastikan riwayatnya benar dulu. Nabinya pasti benar, tapi riwayat yang sampai ke kita. Pertanyaannya bukan kita anti anut Nabi, memastikan riwayat itu benar atau tidak. Setelah riwayat itu benar, maknanya benar enggak? Bisa saja maknanya salah. Kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang itu maknanya hadis salah. Memang Nabi ngendikan laisa minna ya tidak termasuk golonganku wong sing tahu bodoni. Tapi maksudnya Nabi ya dalam konteks itu tidak termasuk golonganku. Bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya Kanjeng Nabi. Karena dalam banyak hadis Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatku sing tahu dosa lah berhak mendapat syafaat. Andai kan orang yang pernah bodoni langsung enggak umatnya Nabi, berarti menjadi kafir. Nanti dari hadis laisa minna, ora termasuk golonganku wong sing nate bodoni man ghasyana. Banyak kalau nuruti itu banyak, tidak termasuk golonganku sing bodoni, termasuk masuk golonganku yang itu kan banyak yang dicap Nabi enggak. Riwayatnya benar tapi pemaknanya salah. Makanya ada pepatah masyhur itu kalau dalam tradisi ulama itu laula murabbi lama arafna rabbi walau lal ulama lama arafnal iya laula murabbi umpama ora ana sing didik aku lama arafna rabbi kita ndak akan ngerti Tuhan ingsun. Ya jadi misalnya kue urip ning alas gak ana guru gak ana apa rom yo wit iki pahit wit iki manis nah, banyu iku nyegerno kan ngono-ngono tok kowe roh pangeran kok ndi saja. Wah, saya belajar filsafat sendiri. Paling rom kidang mbok bedak, roh celeng mbok bedak. Jenenge ra ono siapa-siapa. Mulane laula murabbi lama arafna rabbi. Jadi kita tahu Allah barokah para murabbi, wong sing didik. Sehingga hubungan kita dengan Allah itu ya nurut sing didik. Ya jenenge laula murabbi lama arafna Rabbi. Terus nomor loro walau lal ulama lama arafnal anbiya. Andai kan tidak ada ulama, kita juga agak ngerti Nabi. Kowe kok sithik-sithik sunah Rasul hadis sing nerangno sop. Misale kowe ngerti Nabi ku nak sujud. Iku ngene, kowe jare sapa? Iku sangka sallu kama raaitumuni sholli sahabat nyekseni sujude Nabi, tabiin nyekseni sujude sahabat, tabiin nyekseni sujude para tabiin terus sampai kulo ngerti sujude Mbah Mun niru Mbah Zubair, niru Mbah Karim Nirboyo, terus niru sampai Mbah Hasyim niru Mbah Mahfud niru sing aran Anatut Thalibin Nabi Bakar Sato, beliau niru Utsman Ad-Dimyati, terus niru Sayyid Zaini Dahlan ya, terus saya Utsman Ad-Dimyati terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane walau lal isnad laqala man sa'a mas, andai kan tanpa sanad maka orang akan ngomong sekenanya. Karena itu agama. Sehingga Allah orang ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratoka, tapi ngendikannya siratal ladzina. Kita harus ngikuti orang. Orang itu siapa yang bisa diikuti? An'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat. Bahasa itu wong udah orang ngerti ngaji ini. Supaya anut Nabi. Karena kalau anut Nabi secara 100%, misalnya ke sisa niru Nyun sewu, misalnya usi soniru hal tertentu. Sesuai nak serampangan, saya sampai nak bedai. Kue saya misalnya usi soniru Nabi sholat qobliyah, wis qobliyah niru Nabi, cingkrange sanut Nabi. Wis misalnya, terus dia wis niru Nabi. Nanti kalau agama itu tidak ada riwayat, Nabi uripin di Mekah Madinah, kenapa kamu tidak urip di Mekah Madinah? Misalnya pertanyaannya seperti itu. Maka yang ini terus panjang. Nah, memperdebatkan seperti ini itu tidak ada dulu ulama. Mulai dulu nggak ada memperdebatkan seperti ini. Karena ulama lah yang tahu cara pandang usul fikih ini. Nabi ketika tempat di Madinah itu jenenge waqi'atu ainin, satu fakta. Sementara Nabi nak nasrul Islam itu misi.
Saya ulang lagi ya. Nabi nempat di Madinah namanya waqi'atu ainin, satu fakta. Tapi Nabi Nasrul Islam, menyebarkan Islam itu satu misi, satu himmah, satu cita-cita. Sehingga kalau ulama ditanya, kamu hidup di Madinah tapi nggak bisa menyebarkan Islam, dengan hidup di Uni Soviet tapi menyebarkan Islam, milih mana? Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu milih pindah ke Najaf, ke Irak. Karena beliau menganggap Madinah sudah cukup aman Islamnya, aman peradabannya. Beliau ingin menyebarkan Islam di bawah kemana? Kufah, yaitu tenggene Najaf. Nah, tapi nggak bisa kamu katakan, wah Sayyidina Ali gak niru Nabi. Nabi urip di Madinah kok dia pindah putih Irak. Tapi karena pertanyaannya bisa dibalik, nak tetap neng Madinah, orang Jawa nguyai segoro tahsilul hasil. Karena mendakwai sesuatu yang sudah jalan. Tapi kalau ke Irak, menyebarkan agama. Waktu galeng ini, nak kue neng Papua, aku nggak masjid sebagai pendiri. Tapi nak kue neng kota, ngurmat masjid itu untuk opah. Milih nanti. Cara gue golek ridane pangeran. Nah, misalnya. Jadi ulama usul fikih yang tahu duduk perkaranya itu. Ya sudah, kita harus mengikuti ulama. Karena dia yang tahu, beliau-beliau ini yang tahu cara pandang. Mulane laulal ulama, lama arafnal ambiya. Dulu ketika era murni itu orang sedekah itu biasa, mesti diterima. Hadiah ya biasa mesti diterima. Tapi ketika era Umar bin Abdul Aziz, beliau jadi khalifah, dulu seperti itu namanya sedekah, sekarang suap. Semenjak itu ada aturan baru, kalau orang sedang jabat, kok dikasih hadiah orang berperkara itu nggak boleh karena potensinya. Dulu nggak kebayang ada suap itu, karena orang kalau ngasih ya ikhlas, bahkan diterima itu sudah senengnya bukan. Nah, saya gak salam tempel sidik ngatur kiai. Mulai dolim. Jaluk aneh orang aneh, orang sekedar ngundang pengajian, jaluk swargo. Amit tenan. Justru itu mari ras swargo. Salam tempel yang ngono kok jaluk aneh apa? Jadi saya ulang lagi ya, eling-eling makalah ulama, laula murabbi lama arafna rabbi, walau lal ulama lama arafnal anbiya. Karena kita butuh sanad. Kalau kamu tanpa sanad, maka membayangkan Islam itu sesuai yang kamu bayangkan tadi. Jadi misalnya kita bayangkan Nabi itu figur yang begini-begini. Padahal kadang Nabi itu figur yang secara ilmu soleh itu malah kadang nggak iso nalar. Sing iso nalar itu ilmu yang riwayat. Misalnya gini, Nabi itu punya sisi unik. Kalau dahar itu di depan umum, ya kadang sampai di luar di depan umum. Terus kalau memperlihatkan sebagai manusia itu ya diperlihatkan. Kenapa? Karena Nabi jadi Nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena begitu sempurna malah kecelakaan dianggap pangeran. Sehingga Nabi itu kalau dahar itu di depan umum. Terus Nabi istrinya banyak. Karena untuk mempertegas bahwa Nabi itu tidak Tuhan. Karena ciri utama Tuhan itu tidak beristri, tidak beranak, tidak makan, tidak minum. Jadi kamu ini cara bahasa modern itu Nabi justru bikin kontra dengan Tuhan supaya kelihatan tidak sebagai Tuhan. Nak loro yo bangga, nak dahar yo bangga, nak ngombe yo bangga. Justru itu bagus, itu di ranah ilmu. Tapi nak di ranah rasa, kowe kan seneng di panutan sing terkenalir atau mangan. Terkenalir atau ngombe kan kesannya kan luweh keren. Tapi secara ilmu itu tidak bagus karena nanti ada potensi kecelakaan dianggap Tuhan. Itu contoh-contoh kecil. Jadi itu ilmu. Loh yang tahu itu ya tak ulang lagi ulama. Justru Nabi ketika sakit, ketika dipanah ya luka, ketika diantemi wong kafir ya berdarah-darah, itu bagus. Orang nggak perlu memitoskan Nabi itu orang yang misalnya nak dipanah rata tedas, dibacok rapopo. Iku gak Nabi pendekar jadi paham. Jadi tapi itu secara ilmu dan sahabat nggak pernah kecewa misalnya nyon sewu Nabi dipanah kok popo ya kecewa ya seneng aja. Karena mereka diajari Nabi aku itu gak pangeran. Nah ini saya cerita. Jadi andai kan agama itu tidak berdasar sanad, tidak berdasar ilmu, maka orang akan menghayalkan agama dengan pikirannya
sendiri. Itu kan seperti orang idolakan Gajah Mada, wah Gajah Mada terlalu sempurna sampai musno, jadi gak ono kuburane, balik neng langit. Soalnya itu dinti lah musno terus macam-macam. Nah bayangkan kalau agama disepertikan itu, betapa bahayanya. Makanya agama itu butuh apa? Sanad. Karena sanad ini yang menjaga konstitusi apa? Agama. Makanya lengi-lengin apa? Laulal ulama lama arafnal ambiya walau la murabbi lama arafna rabbi. Kita tidak pernah tahu Tuhan kecuali. Nah maka guru ini posisinya kuat sekali. Saking kuatnya posisi guru, ya guru yang seperti ini. Sampai ada pepatah tadi, man ta'alama bila sehin fasehu setan. Orang belajar tanpa guru berarti gurunya itu setan. Karena ekstrimnya tadi, ekstrimnya guru. Ekstrim. Orang tanpa guru itu. Nah kemudian terus mulai ada dominasi. Orang toreko hanya nganggap itu mursyid, mahasiswa hanya nganggap itu dosen misalnya. Terus di tradisi ilmu itu guru. Sebenarnya itu tidak itu semua, yaitu bagian dari itu, tapi tidak itu semua. Yang penting itu ada sanad.